warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan semua, sebelum kita memulai pelatihan pada pagi hari ini, ada baiknya saya sebelum memulai pelatihan akan menyampaikan mengenai kesehatan keselamatan kerja pada hari ini. Sebelum kita memulai, sebaiknya kita mengetahui bagaimana proses K3 pada ruangan kita ini. Kita sekarang berada di lantai 3. Lantai 3 ini memiliki 3 jalur evakuasi tangga. Yang pertama ada di sebelah kanan, ada di sebelah kiri ujung, dan yang terakhir adalah di tengah-tengah lantai 3. Selanjutnya juga ada kotak P3K berada di sebelah kanan, dan juga ada pemadam kebakaran berada di belakang di ujung sebelah kiri. Selanjutnya adalah mungkin perkenalan dari saya terlebih dahulu. Baiklah, rekan-rekan semua, perkenalkan nama saya Maulana Rizky Adi, biasa dipanggil Ani. Pada hari ini saya akan menjadi narasumber untuk teman-teman semua sebagai narasumber pelatihan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pelatihan, ya mungkin kita akan mengambil absen terlebih dahulu. Baik. Pengambilan absen ini mungkin bisa rekan-rekan lakukan melalui scanning barcode yang ada di depan. Oke. Ingat ya rekan-rekan, untuk absen ini sangat penting untuk menilai kehadiran teman-teman semua. Sudah? Setelah kehadiran mungkin kita sebelum memulai bisa dengan supaya kita lebih fokus, lebih semangat, mungkin kita bisa melakukan permainan ice breaking terlebih dahulu ya. Mungkin ice breaking kita ini dengan permainan angka. Oke. Dengan cara itu nama permainannya 369. Oke. 369 ini caranya adalah dengan berganti-gantian mengucapkan angka dengan berurutan ya. Mungkin bisa dimulai dari arah sebelah kanan saya. Misal 1, 2, di angka ketiga teman-teman mengucapkan dot, tapi dengan berbeda seperti ini. Oke, 1, 2 dot, 4, 5 dot, 7, 8 dot. Lalu pada itu berarti pada kelipatan ketiga. Siapa yang salah itu nanti akan berdiri sampai setelah permainan, sampai permainan berakhir. Oke? Bu, mau nanya Ya. teman saya Diva tuh Langsung ke sini lagi. nanti temennya sampai 10 Sampai berlanjut. Oh. Oke, siap? Dapat korban. Oke, kita mulai ya. Silakan. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9. Silakan berdiri, silakan berdiri. Itu kok ada berdiri sebenarnya enggak sih? Iya, 8 dot 10. Kita lanjut ya. Tadi 10. Lanjut. 11. Ini kelipatan. Kelipatan 3. Oh, oke. Dah? Lama disuruh angkat Bu. Nanti kalau lama-lama berdiri ya. Ayo Bu. 10 Dor 13, 14, Zor 16, 17, 18. Oh iya, sekali lagi ya. Oke Bu. Berapa tadi? 14 kok. 11 19, 20 22 23. Oke, terima kasih untuk semuanya. Apakah teman-teman bisa lebih semangat, lebih fokus? Mantap. Selanjutnya kita akan mulai pada topik ya. Topik pelatihan kita pada hari ini adalah mengenai perawatan perineum vulva hygiene. Pelatihan ini akan
bermanfaat bagi rekan-rekan semua dalam melakukan tindakan kepada pasien yang nantinya tidak bisa untuk melakukan misal seperti ibu pasca melahirkan atau orang disabilitas lainnya. Lalu tujuan dari pelatihan kita ini nanti akan supaya teman-teman bisa melakukan perawatan ini mulai dari tahap pengkajian, tahap persiapan, lalu tahap perawatan, lalu setelah itu tahap penyimpanan alat dan dokumen tindakan. Durasi untuk pelatihan kita ini berkisar sekitar 45 menit dan diharapkan kepada teman-teman semua bisa memanfaatkan waktu itu dengan bertanya ataupun dengan memanfaatkan pengetahuan yang didapat ya. Kemudian untuk langkah-langkah dari pelatihan kita ini itu ada beberapa seperti penerangan teori dasar, lalu juga ada langsung mempraktekkannya dan diakhiri dengan mungkin sekedar tanya jawab dan juga evaluasi. Dan selanjutnya tentang hasil. Saya mengharapkan hasil dari pelatihan kita ini supaya teman-teman bisa lebih memahami dan juga lebih bisa untuk menerapkan dalam kehidupan pekerjaan rekan-rekan semua. Sebelumnya apakah teman-teman sudah pernah melakukan perawatan perineum ini? Belum. Oke, baiklah kita mulai ya pelatihannya dengan yang pertama itu pengertian dari vulva hygiene. Vulva hygiene ini sendiri adalah perilaku memelihara alat kelamin yang berguna untuk mempertahankan kebersihan dari infeksi. Lalu perilaku ini dilakukan dengan cara mencebok dari arah vagina ke arah anus menggunakan air bersih tanpa memakai antiseptik. Lalu ada manfaat. Terdapat 3 manfaat dari pembersihan perawatan ini. Yang pertama itu menjadikan vagina tetap dalam keadaan bersih dan nyaman. Selanjutnya dapat mencegah munculnya keputihan, gatal-gatal dan juga luka atau juga bau tak sedap pada vagina. Dan yang terakhir ada dapat menjaga pH vagina dalam kondisi normal berkisar antara 3,5 sampai 4,5. Kita masuk pada tahap yang pertama yaitu melakukan pengkajian. Dalam melakukan pengkajian ini yang pertama langkahnya adalah menyampaikan salam terapeutik kepada pasien atau kepada keluarga pasien pada saat bertemu. Dalam penyampaian salam terapeutik ini bisa untuk menyampaikan salam dengan cara yang supaya terjalin komunikasi yang lebih aman dan nyaman kepada pasien atau keluarga pasien. Itu bisa contoh seperti selamat pagi Bapak Ibu, pada hari ini saya perawat Lani ingin melakukan perawatan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya akan melaksanakan semaksimal mungkin, seperti itu ya. Lalu juga ada evaluasi atau validasi data dilakukan. Pada tahap ini kita akan menanyakan mengenai data pasien seperti Ibu, Bapak, boleh saya melihat gelang yang ada di pergelangan tangan Ibu? Lihat apakah nama Ibu siapa? Itu boleh ditanyakan kepada pasien. Lalu tanggal lahir Ibu, apakah itu sudah sesuai? Lalu ada respon dari pasien. Baru kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, kontrak. Melakukan kontrak waktu, tempat, dan topik. Kita jelaskan kepada pasien. Bapak, Ibu, saya akan melakukan pemberian perawatan perineum kepada Ibu. Waktunya itu mungkin berkisar antara 20 sampai 30 menit, Bu. Lalu akan dilaksanakan di sini. Seperti itu ya. Lalu ada tujuan dan cara perawatan. Sampaikanlah tujuan kita apa? Tujuan melakukan perawatan ini seperti untuk menjaga kebersihan atau bisa untuk supaya menjauhi infeksi, bisa juga kita sampaikan kepada pasien. Lalu juga ada menyampaikan cara juga bisa, misalkan nanti caranya akan dilakukan dengan cara kami melihat
pasien sendiri, atau juga bisa kita memeriksanya dengan melihat apakah ada tanda-tanda peradangan. Tanda-tanda peradangan ini bisa kita lihat dari kemerahan, pembengkakan, atau luka. Selanjutnya adalah alat dan bahan diidentifikasi dengan tepat. Apa yang kita pergunakan? Yang ada alat yang pertama itu ada ini ya. Alat itu ada 2 buah bengkok, lalu ada sarung tangan bersih sepasang ya, lalu juga ada handuk, dan ada washlet. Kemudian ada celemek, lalu setelah itu ada tisu bersih, lalu ada hand sanitizer. Lalu yang paling penting adalah bedpan atau pispot. Kemudian ada gayung, mungkin bisa kita contohkan seperti ini ya, gayung. Lalu buku catatan sebenarnya itu untuk buku catatan ini sebenarnya penting untuk tahap dokumentasi. Jadi mungkin kalau untuk di troli kita tidak memerlukan buku catatan. Lalu juga ada perlak. Setelah itu ada home berisi kapas yang sudah dibasahi ya. Lalu baskom berisi air hangat, dan yang terakhir adalah pinset. Kita lanjut pada tahap persiapan. Pada tahap persiapan ini dimulai dengan membersihkan troli dengan disinfektan. Pastikan troli yang akan kita gunakan sudah bersih dan untuk mencegah infeksi dari paparan virus. Selanjutnya ada alat dan bahan dibutuhkan diambil, lalu disusun di troli. Alat-alat tadi yang sudah kita identifikasi, kita letakkan, kita susun di dalam troli. Selanjutnya, troli dibawa ke dekat pasien, ke samping tempat tidur pasien, agar memudahkan akses melakukan perawatan. Pada tahap selanjutnya adalah melakukan perawatan perineum. Tahap ini dimulai dengan mencuci tangan sampai batas tisu dengan antiseptik. Mungkin bisa kita pelajari bersama-sama ya. Antiseptik kita bersihkan sampai batas siku. Setelah itu adalah meletakkan alas di bawah bokong pasien. Meletakkan alas ini maksudnya adalah perlak ya. Ini contohnya. Ini contohnya pasien ya. Nanti perlak itu akan kita letakkan seperti ini ya. Kemudian letakkan bedpan di bawah bokong pasien. Yang pertama adalah kita memposisikan pasien dengan dorsal recumbent dan letakkan handuk di atas pasien. Kemudian memasang bedpan sebelumnya dilakukan dengan melepas celana pasien dan menyarankan pasien, atau jika pasien ingin buang air kecil, buang air besar juga boleh. Seperti ini. Lalu memakai sarung tangan besi. Sarung tangan ini saat pertama kali dipakai itu di sebelah kiri saja, di tangan sebelah kiri. Dengan cara sebelumnya melakukan 6 langkah cuci tangan dengan hand sanitizer, lalu memakai sarung tangan di sebelah tangan sebelah kiri. Cuci, pakai dengan tangan sebelah kiri. Langkah selanjutnya adalah pembersihan. Pada langkah ini yang pertama, ini
tadi, bengkok itu ada dua, untuk yang bersih dan untuk yang alat yang sudah tidak terpakai lagi ya. Bengkok diletakkan dekat pasien seperti ini. Lalu setelah meletakkan bengkok, kita melepas sarung tangan kita tadi. Melepas sarung tangan yang dipakai lalu diletakkan di bengkok. Letakkan. Kemudian cuci tangan lagi 6 langkah untuk menghindari infeksi ya. Cuci tangan ini, cuci tangan lagi, lalu pakai lagi sarung tangan di kedua tangan. Pakai sarung tangan lalu letakkan kom berisikan kapas di dekat pasien. Ini kom, letakkan. Selanjutnya adalah tangan kiri untuk memegang selanjutnya ini untuk membersihkan daerah vital ini. Tangan yang sudah dikenakan dengan sarung tangan tadi, kita pakai tangan kiri untuk membuka vulva dan tangan kanan untuk pinset memegang kapas tadi. Seperti ini. Nih, bisa dilihat teman-teman semua? Bisa. Baik. Bisa, Bu. Dimulai dengan membersihkan bagian labia mayor kanan. Ini. Lalu letakkan di bagian bengkok yang sudah tidak terpakai lagi. Lalu labia mayor kiri. Setelah itu labia minora kiri, labia minora kanan, dan yang terakhir adalah bagian-bagian tengah. Kemudian bengkok tadi letakkan di bagian pinset tadi letakkan di bagian bengkok yang sudah tidak terpakai. Selanjutnya adalah membersihkan bagian belakang pasien dengan cara membalikkan pasien seperti ini. Lalu membersihkan daerah anal mengusap dari arah vagina ke anus. Itu dibersihkan dengan handuk atau washcloth ya. Seperti ini. Setelah itu kembalikan pasien pada posisi nyaman. Pada posisi nyaman ini, aturlah pasien agar mereka lebih nyaman ya untuk tidur kembali dalam posisi tidur seperti ini. Maka seperti itulah kira-kira yang langkah-langkahnya. Setelah kita melakukan perawatan ini, selanjutnya kita akan melakukan kontrak kepada pasien ini. Tujuannya untuk menjelaskan kepada pasien kapan dan apa perawatan selanjutnya yang akan dikerjakan, yang akan didapatkan oleh pasien. Selanjutnya adalah bagian menyimpan alat. Setelah kita selesai melakukan perawatan, alat yang kita bawa di troli tadi sudah kita letakkan di troli kembali dan kita simpan alat-alat tersebut dan usahakan untuk selalu menjaga kebersihan alat yang telah kita gunakan. Selanjutnya yaitu mendokumentasikan tindakan. Mendokumentasikan tindakan ini adalah mencatat respon pasien atau mencatat respon dari keadaan vulva pasien ini, dan setelah mencatat kita usahakan untuk berkonsultasi dengan dokter apabila ada peradangan atau bagaimana dengan kondisi vulva pasien. Selanjutnya kita akan melihat contoh video praktek. Mungkin dari rekan-rekan semua merasa kurang paham dengan penjelasan kita di depan tadi. Mari kita lihat video prakteknya.
labia mayar kiri, labia minora kanan, labia minora kiri, dan terakhir tengah. Saya akan membersihkan bagian belakang. Jadi, ibu nanti saya akan bantu untuk piring ya. Kondisi ibu saat ini tidak ada tanda-tanda peradangan, tidak ada tanda-tanda infeksi, terlihat bersih dan ternyata sedikit tidak positif. Jadi saya ambil dari sini, akan saya kasih. Bagaimana ibu setelah melakukan tindakan tadi? Apakah mungkin melakukan lain? Tidak ada, saya merasa lebih segar dan nyaman. Baiklah ibu, sesuai dengan yang saya katakan tadi ya, bahwa kondisi ibu sudah tidak ada tanda-tanda hanya dari pikiran saja ya. Baiklah. Tindakan saat ini sudah selesai. Tindakan selanjutnya ibu akan memberikan obat antibiotik. Apabila ibu membutuhkan bantuan, ibu bisa mengingatkan kembali sampai atau minta bantuan yang dibawa di stasiun. Baiklah. Untuk mengakhiri tindakan dari langsung. Baik, setelah rekan-rekan semua menyaksikan video tadi, bagaimana apakah video tersebut bisa lebih teman-teman lebih bisa memahami tata cara pembersihan vulva hygiene ini? Oke, baik. Selanjutnya adalah kesimpulan dari pemaparan materi vulva hygiene ini. Prosedur perawatan vulva dengan tepat dan berstandar sangat penting dilakukan untuk kebersihan, kenyamanan, dan juga untuk kesehatan pasien. Prosesnya meliputi pengkajian awal, mengidentifikasi alat, lalu melakukan perawatan vulva, dan yang selanjutnya adalah dengan menyimpan alat-alat yang sudah kita gunakan. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk mendokumentasikan tindakan yang sudah kita lakukan kepada pasien. Tujuannya adalah untuk menjaga keselamatan pasien, meningkatkan kualitas perawatan kita, dan juga untuk mendukung komunikasi antar profesional. Baiklah rekan-rekan semua, mungkin segitu materi yang bisa saya sampaikan, segitu materi yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan semua. Mungkin supaya lebih kita melihat sejauh mana
melakukan sesi tanya jawab ya. Sebelumnya apakah rekan-rekan semua ada pertanyaan mengenai materi yang sudah saya paparkan ini? Baiklah, tidak ya. Mungkin saya bisa memberikan pertanyaan ya, untuk kita melihat sejauh mana nih rekan-rekan semua paham tentang teori ini. Pertanyaan pertama itu mengenai hal pertama yang harus kita lakukan sebelum tindakan. Itu apa hal pertama yang harus kita lakukan? Ada teman-teman yang mau menjawab? Oke, silahkan jawabannya. Oh, sebentar, mungkin boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Hansa. Ya, silahkan Hansa jawabannya. Hal pertama itu salam terapeutik. Salam terapeutik. Contoh salam terapeutik ini apa? Contohnya ya kita mengucapkan sapaan terburuk kayak selamat pagi Pak, Bu, terus nanya kabarnya, bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini. Oke, benar. Tepuk tangan untuk Hansa. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, bagaimana cara membersihkan vulva? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Silahkan, mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi perkenalkan nama saya Diva. Saya akan coba menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Ibu. Yaitu cara membersihkannya yaitu bersihkan area labia mayor kanan, labia mayor kiri, labia minora kanan, labia minora kiri, dan terakhir bagian tengah. Oke, betul. Tepuk tangan untuk Diva. Pertanyaan terakhir. Hal apa yang harus kita pastikan sebelum melakukan tindakan? Seperti misal sebelum melakukan perawatan, apa yang harus kita lakukan? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Bila. Oke, Najla, apa jawabannya Najla? Sebelum melakukannya harus memeriksa vulva apakah ada peradangan. Oke. Tanda-tanda peradangan itu apa Najla? Mungkin seperti kemerahan ya, lalu bau tak sedap, juga kalau pasien merasa gatal-gatal. Oke, tepuk tangan untuk Najla. Baik, selanjutnya mungkin kita akan melakukan evaluasi. Evaluasi yang akan kita lakukan ini, mungkin saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang bisa rekan-rekan sekalian untuk diisi. Pertanyaan itu mungkin sekedar untuk masalah teori saja. Untuk guna dari evaluasi ini untuk melihat sejauh mana pemahaman rekan-rekan mengenai materi yang sudah kita bahas tadi. Silahkan. Semua ada alat tulis kan ya? Oke, baik.
yang rekan-rekan dapat dari pelatihan kita ini, dan juga lebih semangat lagi untuk melakukan mungkin pelatihan-pelatihan selanjutnya, karena pelatihan ini sesungguhnya itu sangat bermanfaat bagi kita, apalagi kita yang sebagai perawat ini, kita bisa meningkatkan kualitas kita untuk menjadi perawat, dan juga meningkatkan hubungan kita, bagaimana kita menjalin hubungan dengan pasien atau dengan rekan sejawat kita. Dan juga mungkin pelatihan ini bisa memberikan keterampilan yang paling penting, keterampilan kita dalam menjadi pasien, yang dalam menjadi perawat. Oke, mungkin sebelum saya mengakhiri pelatihan pada hari ini, ada baiknya mungkin saya akan memberikan form feedback kepada rekan-rekan semua untuk melihat sejauh mana untuk menilai saya sejauh mana saya bisa memberikan pelatihan kepada rekan-rekan semua. Itu dinilai dari rekan-rekan semua dengan memberikan saran dan juga penilaian, ya. Isinya yang jujur saja ya. Masih ada kan alat tulisnya untuk menulis? Bagaimana Diva? Karena saya macet, boleh tidak saya? Sudah? Sudah? Sudah, Bu. Boleh, kemudian terima kasih atas feedback dari rekan-rekan semua. Oke, terima kasih. Setelah pengisian feedback tadi, mungkin segera akan berakhir pelatihan kita pada hari ini. Maka akan berakhir pula pertemuan kita pada pagi hari ini, ya. Saya selaku pemateri, saya memohon maaf bila ada kesalahan kata, perbuatan, atau hal apapun. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Dan mungkin saya menyampaikan apresiasi pada teman-teman semua karena telah mengikuti pelatihan ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelumnya, apakah teman-teman bisa pahamkan dengan materi yang sudah saya sampaikan ini, dari yang pertama sampai melakukan tindakan lalu berakhir dengan dokumentasi? Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, saya harap memang bisa memahami, ya, dan juga bisa dilakukan di tempat kerja kita masing-masing. Ya, betul, dipraktekkan. Apresiasi lagi untuk teman-teman semua. Oke, mungkin sekian pemaparan
semua bisa untuk mengikuti pelatihan selanjutnya. Tentu saja dengan materi yang lain lagi, materi yang memang untuk perawat seperti kita, perawat vokasi juga, tapi itu mengenai materi selanjutnya. Saya harap teman-teman masih bisa untuk semangat dalam mengikuti beberapa pelatihan-pelatihan yang akan teman-teman hadapi selanjutnya, oke? Oke, mungkin sekian kata-kata dari saya. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan atau apa sebelum kita mengakhiri, benar-benar mengakhiri pelatihan pada hari ini? Saya Bu, Ya, Hansa? mungkin ada pertemuan selanjutnya atau gimana? Oh ya, pertemuan selanjutnya itu akan diisi dengan pelatihan selanjutnya dengan materi yang sama tentang perawat vokasi juga. Pelatihan itu mungkin untuk besok ya. Oke, sudah Hansa? Berarti ada yang